SM Store, amanah dalam muamalah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Suaranya jelas? Taib, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dipertemukan lagi di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan kajian Minhaj Al-Firqatin Najiyah, jalan golongan yang selamat, yang mana kurang lebih hampir 2 tahun kita libur selama pandemi. Alhamdulillah sekarang kita bisa diberi kemudahan untuk melanjutkan apa yang dulu kita pelajari bersama. Sekarang kita telah sampai pada pembahasan mafasidus syirki wa adraruhu, kerusakan-kerusakan syirik dan bahaya-bahaya syirik. Yang bawa terjemahan halaman berapa? 111, silakan dilihat 111. Jadi kita akan menerangkan tentang bahaya syirik. Dan ini adalah pembahasan yang mutakarrirah, sering diulang. Ya, di kajian yang sana dibahas, di sini dibahas, di tempat yang lain dibahas. Tak apa-apa. Memang innamal ilmu al-murajaah. Ilmu itu adalah murajaah. Ya, ini penting sekali untuk mengulang-ulang pelajaran. Syirik ini dosa yang paling besar. Tidak ada dosa di atas syirik, tidak ada. Itu adalah dosa tertinggi. Tidak ada lagi dosa di atas syirik, tidak ada. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang agung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat dalam surat Al-Qur'an, yaitu surat Az-Zumar ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika," dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, "wa ilal ladzina min qablika," dan diwahyukan kepada nabi-nabi sebelummu, "la in asyrakta la yahbatanna amaluka." Kalau kamu melakukan kesyirikan, maka terhapuslah, hancurlah amalanmu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain dosa syirik. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72, "Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah." Sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan dia masuk surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya dia di neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan orang-orang yang berbuat kesyirikan, kedzaliman, tidak ada penolong bagi mereka. Di syirik ini bahaya banget.
Ya, selama engkau gak melakukan kesyirikan, pasti ditolong Allah. Pasti. Rasulullah pernah membonceng seorang sahabat Nabi dalam keledai, di atas keledai. Jadi Rasulullah pernah mengendarai keledai, membonceng sahabat Nabi yang bernama Mu'ad bin Jabal. Kemudian di atas keledai itu, keledainya Nabi namanya Ufair. Di atas keledainya Nabi namanya apa tadi? Ufair. Di atas Ufair itulah Rasulullah berkata kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, atadri haqqallah 'alal ibad?" Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa itu hak Allah atas hamba? Dan tahukah engkau hak hamba atas Allah? Maka Mu'ad menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini diantara salah satu metode Nabi adalah metode pengajaran Nabi menyampaikan pertanyaan. Karena orang itu kalau ditanya, dia akan memikirkan jawabannya. Kalau dia memikirkan jawabannya, berarti dia siap diberi ilmu. Kan bisa saja Rasulullah ngomong sama Mu'ad, "Hei Mu'ad, hak Allah atas hamba adalah begini, begini, begini. Hak hamba atas Allah adalah begini, begini, begini." Kan bisa aja. Tapi Rasulullah nggak mau memakai metode seperti itu. Nabi memakai metode pertanyaan. Wahai Mu'ad, tahu nggak kamu hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Mu'ad menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah menjawab, hak Allah atas hamba adalah an ya'buduhu, menyembah hanya kepadanya, wala yusyriku bi syai'a, dan tidak menyekutukannya. Itu hak Allah yang harus dipenuhi hamba. Adapun hak hamba adalah alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'a. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukannya. Selama orang itu gak berbuat kesyirikan, masih dapat pertolongan Allah pada hari kiamat, dapat syafaat. Karena di antara syarat syafaat itu harus bertauhid, meninggalkan syirik. Nah, mari kita baca para jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa saja bahaya syirik yang disampaikan oleh penulis. Ustadz mohon para jamaah diarahkan untuk merapat agar jamaah yang baru datang ke bagian tempat. Jazakallah khair. Ya, monggo agak maju. Ini masih longgar ini. Silakan maju. Maju, monggo. Yang baru datang, yang belum dapat tempat, monggo silakan merapat. Tafassahu fil majalis. Ya, di yang sebelah sana juga masih ada, dan ada kipas anginnya juga yang di luar, teras luar juga ada. Untuk mbak-mbak, akhwat, ya agak merapat. Kalau ada akhwat yang baru datang, biar mendapatkan tempat. Sudah ya? Bisa dimulai ya? Taib. Qala al-muallif rahimahullah, al-Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, pengarang kitab ini, beliau berkata, mafasidu syirki wa adraruhu, kerusakan dan bahaya syirik. Inna lisyirki mafasida wa adraran katsiratan fi hayatil fardi wal mujtama'i. Sesungguhnya syirik itu memiliki kerusakan-kerusakan dan bahaya-bahaya yang terdapat atau terjadi di kehidupan individu maupun masyarakat. Apa saja bahayanya? Yang pertama, asyirku mahanatun lil insaniyah. Syirik itu menghinakan kemanusiaan.
Syirik itu menghinakan kemanusiaan. Innahu ihanatun likaramatil insan. Sesungguhnya syirik itu menghinakan kemuliaan manusia. Wanhitat liqadrihi, merendahkan martabatnya. Wa manzilatihi, dan kedudukannya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu khalifah di muka bumi. Allah ciptakan semua di muka bumi ini untuk kebaikan manusia. Tapi kalau kena syirik, otomatis martabatnya manusia itu rendah. Ketika menjadikan, coba antum perhatikan, ketika menjadikan makhluk sebagai sesembahan, otomatis mereka itu merendahkan dirinya. Ketika mereka menyembah sapi, berarti syirik ini telah merendahkan kemanusiaan. Di mana-mana sapi itu gak bisa dikomparasikan dengan manusia, betul? Manusia diberi Allah akal, betul? Diberi kecerdasan, diberi akal pikiran. Tapi manakala melakukan kesyirikan, menganggap bahwa sapi itu keramat, maka jatuh kemanusiaannya. Saya lihat di YouTube itu, di India itu kotornya sapi dipakai apa? Dipakai mandi, biar nggak kena corona. Kotornya sapi itu diuduk, ditaruh di kolam, terus nyebur bareng-bareng, ditaruh di badan-badannya. Inilah maksud dari pengarang kitab ini, bahwa asyirku mahanatun lil insaniyah. Kesyirikan itu menghinakan kemanusiaan. Orang kalau melakukan kesyirikan, maka martabatnya sebagai manusia akan berkurang. Contoh, ada sebagian di wilayah Indonesia, terutama di Jawa, ada meyakini bahwa ada binatang yang keramat, kebo. Enggak usah di tempatnya mana, sampai sudah tahu sendiri kan. Kebo ini dianggap keramat. Pada malam tertentu selama 1 tahun dikeluarkan. Dan kalau sampai buang kotoran, maka mereka apa? Rebutan. Kemudian dianggap ini keramat, dioleskan ke badan-badan mereka. Inilah yang dimaksud pengarang kitab ini, asyirku mahanatun lil insaniyah. Ya, syirik itu merendahkan, menghinakan kemanusiaan. Padahal Allah itu menciptakan manusia dengan kemuliaan. Masih ingat aja? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, karena Allah itu menghormati, memuliakan manusia. Kemudian datanglah syirik. Syirik inilah yang telah merendahkan kemanusiaan. Antum melihat orang-orang Syiah, kalau sudah membuat ritual Karbala, gitu kan? Mereka melukai-lukai diri, menyarat-nyayat diri, ada yang merangkak-rangkak sambil dirantai. Inilah yang dimaksud pengarang kitab ini, bahwa syirik itu akan merendahkan martabat manusia. Dan alhamdulillah ahli tauhid tidak akan melakukan itu. Ahli tauhid tidak akan melakukan itu. Ya. Ada yang sujud ke manusia. Di India itu banyak, Pak. Ya, orang yang dianggap wali disujudi, kakinya dicium-cium. Inilah yang dimaksud pengarang kitab ini, asyirku mahanatun al-insaniyah, lil insaniyah. Syirik itu menghinakan kemanusiaan. Kalau nggak salah pengarang kitab juga membuat contoh sapi juga ya. Itu ada itu. Amat banyak ratusan juta orang India menyembah sapi yang diciptakan Allah bagi manusia. Sapi itu disembelih, kita makan, betul ya? Tapi mereka nggak mau makan. Bahkan sekarang yang terjadi malah, kalau mereka benci sama komunitas muslim, akan menyerang komunitas muslim, terus dengan dalih karena komunitas muslim telah menyembelih apa? Sapi. Itu selalu jadikan alasan untuk menyudutkan komunitas muslim di negeri Hindustan sana. Nah, seperti itu ya, itu juga dicantumkan oleh pengarang kitab ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat membuat suatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat. Mereka membuat patung, sudah jadi disembah-sembah sendiri. Nah, ini kan merendahkan martabat manusia. Ya. Amwatun ghairu ahya, padahal berhala-berhala itu benda mati. Ghairu ahya, mereka bukan makhluk hidup.
wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Bilakah penyembah-penyembah itu akan dibangkitkan? Ya, jadi begitulah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatahtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Barang siapa mempersekutukan Allah dengan suatu apapun, maka ia seolah-olah jatuh dari langit dan disambar burung lalu diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Intinya yang pertama, bahwa syirik itu menghinakan kemanusiaan. Sampeyan lihat dah, wong nek nglakoni syirik lah, martabatnya sebagai manusia jatuh. Di desa itu Pak, zaman dulu saya diceritani oleh bapak saya. Zaman dulu ceritani mbah saya. Di desa saya itu ada kuburan yang dikeramatkan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah kayak ditinggalkan, orang nggak ada yang lihat. Tapi dulu iya. Kalau orang pengen kaya, zaman dulu nggak ada listrik. Listrik masuk ke desa saya itu saya kelas 4 SD tahun 94-an begitu. Sebelum itu gelap gulita. Orang bawa oplek itu kan. Itu kata bapak saya, kalau orang pengen kaya itu tengah malam itu datang dari rumahnya ada syarat-syaratnya. Di antara dia harus telanjang bulat, mengelilingi kampung dan pergi ke kuburan itu. Orang kalau melakukan kesyirikan, martabatnya akan hancur, hina. Nah, Islam tidak mau seperti itu. Karena manusia itu mulia. Lihat, semua orang melakukan kesyirikan akan hina dia. Akan hina, kan mesti menjalankan ritual-ritual yang itu tidak layak. Seorang manusia merdeka, berakal, cerdas melakukan itu. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya. Terus, yang nomor 2, asyirku wakarul khurafati wal abatili. Syirik itu sarang khurafat dan sarang kebatilan. Syirik itu sarang, tempatnya khurafat, mitos-mitos, wal abatil, dan kebatilan-kebatilan. Li'anna alladhi ya'taqidu biwujudi mu'assirin ghairillah fil kaun minal kawakib awil jin awil asbah awil arwah yusbihu aqluhu musta'iddan likulli khurafah. Kata pengarang kitab ini, orang-orang yang meyakini bahwa ada sesuatu yang lain selain Allah yang bisa mempengaruhi, mendatangkan manfaat dan madarat selain Allah di alam semesta ini, baik itu berupa jin, bintang-bintang, roh leluhur. Kalau mereka meyakini itu bisa mendatangkan manfaat dan madarat selain Allah, pasti akan ada khurafat-khurafat dan mitos-mitos. Pokoknya wong nek gak nyekel tauhid, mesti dia akan diliputi dengan mitos-mitos. Itu otomatis. Orang ninggalkan tauhid, pasti dia akan kena mitos-mitos. Contoh yang sederhana aja. Orang kalau nggak ngaji tauhid, maka dipenuhi dengan mitos-mitos. Oh, kalau uang wanita hamil itu nggak boleh melakukan ini, nanti akan begini. Betul? Kalau ada burung gagak, hati-hati. Kalau ada burung gagak, tanda akan ada orang mati. Itu namanya mitos, khurafat. Khurafat itu apa sih bahasa Indonesianya? Diterjemahkan apa? Ya, beda khurafat sama takhayul. Khurafat diartikan khurafat di sini. Khurafat itu sesuatu yang diceritakan yang tidak ada jelunturungannya. Itu khurafat. Nah, Nyiroro Kidul termasuk khurafat, mitos. Sesuatu yang sering-sering ceritakan, legenda-legenda, itu namanya mitos. Apa namanya? Khurafat. Nah, orang kalau nggak memegang tauhid, ya, dan meyakini selain Allah bisa mendatangkan manfaat dan madarat, pasti hidupnya akan diliputi dengan khurafat, mitos-mitos, hal-hal yang aneh-aneh, serba ketakutan. Nah, ini alhamdulillah kita ngaji tauhid, jadi kita nggak perlu merasakan itu semua. Wa bihadza yurawwij fil mujtama' al musyrik bidha'ah al kahana wal arrafin was sahara wal munajjimin. Maka kalau di masyarakat itu dipenuhi kesyirikan, maka kita lihat di sana ada para dukun, para peramal, para penyihir, para ahli nujum akan bermain menyampaikan mitos-mitos.
Ya, menyampaikan ada ini, ada itu. Nanti kalau begini akan terjadi begini. Nah, begitu. Kalau masyarakat tuh nggak ada tauhid, pasti yang bermain adalah ya mereka ini. Al-kahana, para dukun. Kemudian al-arrafin, para peramal. Was-sahara, para penyihir. Wal munajjimin, dan para ahli nujum. Wa asbahaim, atau yang selainnya. Mimman yad'una ilmal ghaib, yang mana mereka ini sering mengaku ilmu ghaib. Ya, la ya'lamuhu illallah, yang mana ilmu ghaib ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kama yusyi'u fi mithli hadzal mujtama' ihmalul asbab was sunan al-kauniyah. Nah, jadi singkat kata ikhwah, asyirku wakarul khurafat wal abatil. Syirik itu tempatnya, sarangnya khurafat-khurafat dan kebatilan-kebatilan. Makanya sama lihat kalau orang nggak memegang tauhid kan aneh-aneh ceritanya. Ada seorang wali, katanya itu bertemu dengan Nabi, maka Nabi pun akhirnya sujud kepadanya. Oke, apa masuk akal kayak gitu itu? Ya, Rasulullah itu imamul aulia, pemimpin para wali. Terus dimitoskan bahwa Habib Fulan keceplosan ngomong, ya, bin ini dulu karomanya bisa seperti ini, bisa seperti itu. Mitos. Makanya mengenai mitos-mitos ini Imam Syafi'i sudah mengingatkan kita. Idza ra'aita rajulan yamshi fil ma' aw yatiru 'alal hawa la taghtar. Jika kalian melihat ada orang berjalan di atas air atau terbang di udara, kata beliau, fala taghtarru, jangan kalian tertipu, tapi kembalikan perkaranya kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau orangnya ahli sholat, bakti kepada orang tua, mentauhidkan Allah, berbakti sama orang tua, baik sama orang lain, sholatnya jejak lurus, istiqomah, terus punya amalan yang seperti itu, mungkin dia wali. Tapi kalau dia nggak pernah sholat, bahkan nggak pernah kelamben, nggak pakai baju, nggak mungkin wali, nggak mungkin wali. Ya itu ya. Makanya kalau orang itu melakukan kesyirikan mesti ada auham, dipenuhi mitos-mitos dalam dirinya. Ya, saya pernah Pak, sering saya sampaikan cerita ini. Waktu saya masih di Libya, liburan, saya main ke Bogor, ketemu sama seorang, kok modelnya sufi wong iki. Dia ngejak saya ngobrol tentang saya Abdul Qadir Jailani. Ya saya sejak ngobrol ya saya ngomong. Nah, setelah ngobrol cukup lama, dia tiba-tiba menghentikan percakapan dan ngomong ke saya, sebentar Ustaz, antum sudah wudu belum? Loh, kok aneh pertanyaannya nih? Ya belum Pak, kan masih lama ini ya Pak, sholatnya masih lama. Dan saya tidak sedang membaca Quran. Loh, tapi tadi Ustaz ini sudah mengucapkan namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya dapat riwayat barang siapa menyebut namanya Syekh Abdul Qadir Jailani tanpa wudu, maka akan begini. Membaca Al-Quran saja itu tidak disyaratkan wudu, meskipun yang afdal apa? Wudu. Menyebut nama Allah saja tidak disyaratkan orang itu harus apa? Bersujud. Ya ini, orang kalau nggak memegang tauhid mesti ada aneh-aneh, omongannya nggak kena dirungokno. Ya serius, nggak kena dirungokno. Orang nggak nyekel tauhid, sengaja singkel nggak kena dirungokno. Saya juga pernah bertamu ke rumah orang, terus ada tamu yang lain ngobrol sama saya. Wallah ngomong sama dari awal sampai akhir saya nggak nyambung. Jadi Ustaz, Pak Karno itu meninggalkan harta karun banyak. Ternyata banyak loh orang yang meyakini kayak gini nih. Dan di antara yang sakti itu, pas aku nggih. Aku kok ketemu model kayak gini, gak nyambung belas saya dari awal. Lah memang orang kalau gak memegang tauhid mesti gitu. Lah Pak Karno ini sudah mati belum ya, wallahu alam. Jadi aneh-aneh ceritanya. Nah ini ya. Jadi asyirku nomor 2 ya, betul ya? Asyirku wakarul khurafat wal abatil. Syirik itu sarangnya khurafat dan al-abatil, kebatilan-kebatilan. Nah, kalau orang belajar tauhid, cetok, enak. Ya. Jelas bahwa tidak ada yang bisa memberi manfaat dan madarat kecuali Allah. Ustaz, apakah berarti Ahlus Sunnah tidak percaya karamatul ulama? Percaya. Amrun khariqun lil adah. Karamah adalah perkara yang luar biasa, tidak sesuai dengan kebiasaan manusia, yang Allah berikan kepada para aulianya sebagai dukungan dan bukti
ya kebenaran ajarannya. Itu benar. Tetapi tidak semua yang menampakkan kejadian luar biasa itu pasti wali. Hatta para penyihir di zamannya Fir'aun juga bisa menyampaikan hal-hal yang dianggap luar biasa. Tapi apakah menjadikan penyihirnya Fir'aun itu walinya Allah? Enggak. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani madhabnya Hambali. Tahu Hambali? Madhabnya seperti madhabnya Arab Saudi. Bukan Syafi'i, bukan Asy'ari, Sunni. Ya. Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani ini pernah, enggak tahu sudah saya ceritakan kalau enggak salah dulu. Pernah berjalan, masih ingat? Tiba-tiba beliau kehausan karena ini panas, menganga, musim panas. Antum kalau tahu bagaimana musim panas di Arab itu luar biasa, membakar, Pak. Membakar teman-teman. Musim panas di tengah padang pasir, beliau kehausan, hampir mati. Terus datang mendung yang gelap gulita sampai nggak ada panasnya lagi, saking gelapnya itu. Tiba-tiba ada suara dari langit, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, ana rabbuk, aku adalah Tuhanmu. Mulai sekarang aku halalkan untukmu apa yang aku haramkan untuk hamba-hambaku. Jawabannya Syekh Abdul Qadir Jailani, ta anta ilah alladzi la ilaha ghairuk. Tadi kan iblis ngomongin ana rabbuk, aku Rabb, pakai kata Rabb, bukan pakai kata ilah. Paham ya? Antum kan tahu perbedaannya rububiyah sama uluhiyah. Ya kan sering kita pelajari kan? Ana Rabb, ana rabbuka. Wahai Abdul Qadir, aku ini Rabbmu. Aku halalkan untukmu apa yang aku haramkan untuk umatku yang lain. Makanya kan sama jangan heran kalau ada orang yang dianggap wali yang melakukan aneh-aneh, karena gitu tadi, diberi mimpi, diberi hal-hal yang kayak gini, tapi dari setan sebenarnya itu. Mereka gak menyangka. Maka ketika ngomong seperti itu, aku adalah Rabbmu, aku berikan kepadamu, aku halalkan untukmu sebagian yang aku haramkan untuk umat-umatku yang lain, untuk hambaku yang lain. Maka dijawab sama Syekh Abdul Qadir Jailani, a anta ilah, apakah engkau ilah? Pakai kata ilah, bukan pakai kata Rabb lagi. A anta ilah, apakah engkau itu ilah? Alladzi la ilaha ghairuka, yang tidak ada yang berada disembah kecuali selain engkau. Apakah engkau orangnya? Ya Abdul Qadir, ana rabbuk, aku halalkan kepadamu apa yang aku haramkan untuk umat yang lain. Maka Syekh Abdul Qadir mengatakan, wallahi innama anta syaitan, demi Allah engkau adalah syaitan. Tiba-tiba mendung itu hilang, lah akhirnya panas lagi. Lah begitulah kadang-kadang syaitan itu menggelincirkan orang-orang yang soleh. Nah biasanya begitu itu menimpa orang yang soleh, yang ahli ibadah tapi nggak mau belajar. Ada orang Pak baru tobat, semangat ibadah, sholat malam, nggak pernah telat puasa. Puasanya biasa kalau gitu tuh nggak tanggung-tanggung, bukan Senin Kamis lagi tapi apa? Daud, semangat tapi nggak belajar dia. Pokoknya semangat, pengen tirakat kata orang Jawa, ya kan? Pengen tirakat, pengen melakukan amalan-amalan yang benar-benar luar biasa. Sholat malam, lah di situ kadang-kadang setan bermain. Orang ini tidur, diberi mimpi, ambillah benda ini di tempat ini. Waktu dia terjaga, dicari barang itu di tempat yang ditunjukkan dalam mimpinya dan ketemu, dan ada barangnya itu. Rupanya macam-macam. Bisa pulpen, bisa keris. Saya ngomong gini kejadian kayak gini. Ya, macam-macam. Dan kalau sudah ketemu barang itu, nanti dikasih penerawangan, bahkan dikasih tahu, dibisiki apa yang akan terjadi. Akhirnya nambani wong loro. Lah dia ini menyangka mungkin ini hasil apa? Hasil tirakatku tadi. Dia ini menyangka ini hasil sholat malamku. Bisa dipahami saya? Padahal itu adalah cara setan untuk menggelincirkan dia. Makanya penting belajar itu. Belajar. Biar tidak dibuat permainan setan. Kembali ke materi. Yang nomor berapa sekarang? 3, asyirku dzulmun azim. Syirik adalah kedzaliman yang paling agung. Apa sih makna zalim itu? Apa makna zalim? Zalim itu lawan kata dari adil.
Saya ulangi. Syirik adalah kedzaliman yang agung. Lah, zalim itu apa? Zalim itu antonim atau lawan kata dari adil. Zalim artinya apa? Kalau adil artinya apa adil? Adil adalah wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan suatu pada tempatnya. Itu makna adil. Berarti zalim artinya meletakkan suatu bukan pada tempatnya. Ini saya injek, saya zalim. Kenapa? Karena buku itu harus dimuliakan, kok diinjek, maka saya zalim. Saya tidak meletakkan suatu pada tempatnya. Paham? Saya ada seorang anak punya bapak, bapaknya namanya Ahmad. Terus anaknya ngomong, "Mat, sini Mat." Zalim. Kenapa? Karena dia tidak memposisikan bapaknya pada tempatnya. Maka semua kedzaliman itu tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lalu mengapa syirik dikatakan zalim? Sama, karena dia memposisikan Allah tidak pada tempatnya, atau tidak memperlakukan Allah sesuai dengan kemuliaannya. Contoh, Allah ini harusnya disembah, hanya Allah tok, terus dia nyembah yang lain. Lah inilah bentuk kedzaliman. Mengapa syirik kok dikatakan zalim? Karena orang yang melakukan syirik itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sapi itu harusnya hewan piaraan. Dia butuh sama kita kasih makan dia. Kan gitu kan? Kita sembelih, kita makan. Tapi ini enggak. Diposisikan di posisi ketuhanan. Berarti meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Inilah yang namanya kedzaliman. Jadi apa sih zalim itu? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sama dengan syirik itu, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nabi Isa menurut Allah dia adalah hamba Allah dan Rasulnya, kan gitu. Terus diletakkan tidak sesuai tempatnya, diletakkan sebagai anak Tuhan. Inilah yang namanya kedzaliman. Makanya dikatakan inna syirka la dzulmun adzim. Ya, kan ada itunya itu, ada apa namanya? Ada ayatnya. Ya. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan apa? Kedzaliman, maka baginya rasa aman. Ya. Alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman, maka baginya rasa aman. Para sahabat ini membuat ayat ini membuat para sahabat merasa berat. Orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya tadi dengan kedzaliman, maka baginya rasa aman. Para sahabat ngomong sama Nabi, "Ya Rasulullah, ayyuna la yadlim nafsahu." Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak berbuat dolim? Kalau syaratnya tadi, dan orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri imannya tadi dengan kedzaliman, baginya rasa aman. Ya Rasulullah, tidak ada di antara kita yang tidak berbuat dolim. Kita pasti berbuat dolim. Kata Rasul, dolim yang dimaksud di ayat itu bukan dolim-dolim biasa, tapi apa? Syirik. Mana dalilnya? Itu surat Luqman itu loh. Ya bunayyala tusyrik billah, wahai anakku jangan kau sekutukan Allah. Terus apa? Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang agung. Makanya itu syirik kedzaliman. Tidak ada kedzaliman melebihi syirik. Ya. Yang nomor 4, asyirku masdarul makhawif wal auham. Ini mirip dengan yang nomor 2 ini. Syirik adalah sumber dari segala ketakutan dan kecemasan. Orang itu, Pak, kalau melakukan syirik hidupnya nggak tenang. Mau ke sana lihat gagak langsung stres. Ya kan? Mau bunuh tikus, ketika bunuh tikus sadar, "Loh, sekarang istriku lagi hamil," stres lagi. Waduh, nek jare wong Jawa, nek bojone hamil gak oleh mateni tikus, cemas kepikiran, ojo-ojo engko meneh anake dadi tikus. Orang kalau gak memegang tauhid ketakutan, Pak. Masyarakat pantai selatan yang lain mengadakan ritual, kalau dia nggak mau ritual, kalau nggak menyembelih kerbau dan kepalanya dilarung di pantai selatan, ketakutan. Takut nanti ada ini, takut ada ini.
Orang pakai jimat, saya mau tanya antum, orang yang pakai jimat itu hidupnya tentrem apa enggak? Enggak tentrem. Was. Saya kasih contoh ya, orang terbiasa pakai jimat, kemana-mana pakai jimat, selalu bawa sabuknya itu, dikasih badukun itu, yang beli sekian ratus juta itu. Pokoknya kemana-mana, iki jari nenek uangnya pakai sabuk itu, siji kanggo sikepe awak, menjaga diri dari orang jahat. Kedua, iso dadiin orang ganteng, jari ini ngono. Percaya diri. Terus suatu ketika dia pergi kemana, lupa nggak bawa jimatnya itu. Pertanyaannya, kira-kira dia melanjutkan perjalanan apa pulang? Pasti pulang. Ada orang terbiasa pakai jimat, bos pokoknya hidupnya klenik, pakai jimat. Mau ke Bojonegoro, sampai Tambak Osowilangun, di terminal Tambak Osowilangun, lupa nggak bawa jimat. Kira-kira terus ke Bojonegoro apa pulang ke Wiyung sini? Pulang. Gak tenang, gak akan tentram hidupnya, gelisah. Jangan-jangan nanti ada ini, jangan-jangan. Orang yang melakukan kesyirikan pasti hidupnya akan cemas. Ya, makanya di sini dikatakan, antum masih ingat Rasulullah pernah melihat ada seorang sahabat yang mempunyai gelang dari tembaga itu? Pernah dengar? Kulingan, masih ingat gak? Kitab Tauhid itu loh. Ya, ditanya sama Nabi, mahadihi, yang kamu pakai ini apa? Gelang apa ini? Kata sahabat tadi apa? Minal wahinati ya Rasul, ini gelang untuk nolak penyakit ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Inzi'ha, segera kau lepas gelang ini. Wallahi la kulluha ajizatun an jalbin naf'i. Semuanya lemah, tak mampu mengambil manfaat dan menolak mara bahaya. Makanya dalilnya mana bahwa orang yang melakukan kesyirikan itu diliputi ketakutan? Kalau orang yang tauhid, Pak, enggak ono. Wong nek jeret duduk ahli tauhid. Wong ahli tauhid itu mesti kendel. Soalnya di antara fungsi belajar tauhid supaya jadi para pemberani. Mengapa para sahabat dulu menaklukkan Romawi dan Persia? Pemberani, enggak wedi mati. Nah, sebaliknya kenapa orang Romawi, orang Persia dikalahkan? Karena mereka itu orang ahli syirik. Maka diberi ketakutan sama Allah. Dalilnya mana? Silakan dibuka di kitab antum. Ada di kitab kok. Surat Ali Imran 151. Sudah ketemu? Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'b bima asyraku billah ma lam yunzil bi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwad dzalimin. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir ya rasa takut. Di orang yang melakukan kesyirikan, kekafiran diberi rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan mereka mempersekutukan Allah. Orang kalau berbuat syirik mesti gelisah hatinya, enggak tentrem. Beda dengan ahli tauhid. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang tauhid itu kendel, Pak, dan enggak boleh jereh. Wong belajar tauhid enggak boleh jereh, kudu kendel. Harus ingat sabdanya Nabi, perhatikan. Siapa yang jadi penakut setelah mendengarkan hadis ini? Nabi mengatakan, ya, i'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Ketahuilah, pahami betul-betul apa yang Allah takdirkan meleset dari dirimu tidak bakal menimpamu, dan apa yang Allah takdirkan menimpamu tidak akan meleset dari dirimu. Berani, karena kita yakin dengan hadis ini. Kalau sudah ditakdirkan Allah meleset, gak bakal kena. Kalau ditakdirkan Allah kena, gak bakal meleset. Berani. Dan Rasulullah mengatakan, lau ijtama'atil ummah, seandainya umat bersatu padu, dari bangsa jin manusia, dari Adam sampai hari kiamat bersatu padu ingin mencelakakan dirimu, wallahi tidak akan mampu kecuali sebatas yang Allah takdirkan untuk. Berani orang kalau ngaji tauhid. Makanya dulu para sahabat tuh gak heran sampai terbang ke Spanyol sana. Yang terbang ke Spanyol itu bukan jauh dari zamannya Nabi, itu baru zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in. Atau sudah itu terbang ke Spanyol, menaklukkan Spanyol. Pemberani mereka. Ya. Khalid bin Walid itu selalu menang kalau perang ini. Sampai penasaran tentara Romawi ini. Akhirnya ada panglima perang Romawi, kalau nggak salah namanya Mahan. Iya, namanya Mahan. Ada di kitab Hikbah Minat Tarikh.
waktu perang dengan Romawi. Romawi pada zamannya kan bangsa digdaya, ya, adidaya, paling gede, paling kuat, senjatanya paling kuat, luar biasa. Ini orang Islam baru kemarin sore, orang Arab gak digubris, orang Arab dianggap bangsa budak, ya, para penggembala kambing, gak punya kebudayaan, gak punya tentara yang kuat, melawan Romawi dipimpin Khalid bin Walid. Maka penasaran, ngutuslah seorang mata-mata, ya, panglima Romawi, ngutus mata-mata untuk menyelidiki bagaimana sih pasukan Islam itu, kok sampai ngalahkan Persia itu. Dilihat sama mata-mata ini, dia lihat kalau malam begini, kalau diteliti semuanya. Setelah selesai dia kembali ke panglimanya, ditanya, apa yang kamu lihat dari tentara-tentara Arab itu? Wallahi, wahai panglima kami, wahai jenderal kami, wallahi saya telah melihat kaum yang mana kalau malam hari mereka laksana rahib-rahib di tempat ibadah mereka. Kalau malam mereka khusyuk, nangis, ibadah, berdiri, sholat malam, membaca Al-Quran, nangis-nangis kayak rahib. Tetapi kalau siang hari, mereka adalah kesatria-kesatria berkuda yang tidak memiliki senjata kecuali pedangnya saja. Terus gak pakai tameng, terus siap mati gitu loh, berani. Akhirnya datang ketemu nih panglima ini sama siapa? Khalid. Ya Khalid, kami tahu kalian bangsa Arab, di negeri kalian gak ada makanan, gak ada gersang, tandus, gak ada apa-apa. Kami tahu kalian datang dari Arab sana menyerang Romawi ini, tujuannya cari makan kan? Cari makan kalian. Hitung seluruh pasukanmu, setiap pasukan satu orang saya kasih 10 dinar. 10 dinar loh, hitungan dewe. 4,25 kali 4 setiap per orang, dan akan saya kasih pakaian semua, dan itu pasukannya Khalid banyak, ribuan. Saya kasih satu-satu dan pulanglah. Tahun depan silakan kesini lagi, saya kasih. Sudah nggak usah perang. Toh ujung-ujungnya kalian cari makan kan kesini. Kata Khalid lah, tidak, salah kau. Tetapi kami datang ke sini karena kami adalah kaum peminum darah, dan kami mendengar tidak ada darah terlezat kecuali darahnya orang Romawi. Akan kami datangkan kepadamu kaum yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Masuk Islam. Panglimanya loh masuk Islam. Ya, masuk Islam. Itu para sahabat itu kayak gitu. Pemberani. Ya, para pemberani. Jadi di sini katakan asyirku masdarul makhawif wal auham. Kesyirikan adalah apa? Sumber ketakutan dan kecemasan. Dalilnya surat apa tadi? Ali Imran 151. Terus nomor 5. Asyirku yu'attilul amalan nafi'. Syirik itu akan membuat orang meninggalkan amal yang bermanfaat. Li'annahu yu'allim atsba'ahu al-i'timad 'alal wusata was-sufa'a. Karena para ahli syirik itu mengajarkan kepada para pengikutnya untuk bersandar kepada al-wusata, artinya para perantara, para pemberi syafaat, para perantara. Wis sing penting kamu pakai mursyid iki pasti selesai. Kalau ditakoni malaikat mungkar nakir, man rabbuka, jawaben ngene, wis pasti. Nah itu kayak gitulah gampangannya itu. Akhirnya gak beramal soleh, yang penting aku elok guruku, aku elok mursyidku, kan gitu intinya itu. Ya ini asyirkul yu'attil amalan salih, terjemahan gimana? Ya, syirik membuat orang malas melakukan pekerjaan yang bermanfaat, sebab syirik mengajarkan kepada pengikutnya untuk mengandalkan para perantara. Itu tadi kan sama lihat di YouTube itu kan, nek ditakoni malaikat mungkar nakir, man rabbuka, jawaban gini, wis mari bisa, wis pasti jaga no guru nih. Nah itu nggak boleh ya, karena mereka punya keyakinan bahwa mursyid-mursyid mereka itu, guru-guru mereka itu akan menjadi apa? Usato, memberi apa? Syafaat. Akhirnya mereka istimewa, gak usah, tenang aja, pokoknya penting pengikuti kan gitu. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum.
dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan madarat. Wa yaquluna haula'i sufa'auna indallah. Mereka mengatakan mereka inilah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Dia menganggap ini pemberi syafaat kami nanti di akhirat. Ikut mbah ini, ikut wali ini, ikut mursyid ini pasti ditolong. Nah, ini tidak diperbolehkan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Sama dengan kafir Quraisy. Kafir Quraisy itu tidak mau dikatakan nyembah patung, Pak. Coba perhatikan dalam surat Zumar ayat kalau nggak 3-4. Yang jelas-jelas nyembah patung itu nggak mau diarani nyembah patung. Kenapa kalian nyembah patung? Ini kan patung dari batu. Kenapa kok disembah? Mereka menjawab, mana'buduhum, kami nggak nyembah. Kami nggak nyembah patung ini. Mana'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami nggak nyembah patung-patung ini. Cuman patung-patung ini dulu kan orang soleh. Yuqarribuna ilallah, menjadi wasilah tawasul kepada Allah. Saya mau tanya antum, tolong dijawab. Yang disembah oleh orang kafir itu kan jahiliyah dulu. Di antaranya apa? Lata dan Uzza. Apakah Anda mengatakan Lata dan Uzza itu dulu gak ada orangnya? Atau apakah Lata dan Uzza itu berhala? Lah, Lata itu Pak, dulu ada orangnya. Orangnya ini suka apa dulu waktu hidup? Suka membuat apa? Roti makanan, dibagikan ke jemaah haji, terus mati. Dianggap soleh sama orang kafir Quraisy. Dianggap soleh, terus kuburane ya itu dijadikan ziarah, akhirnya disembah. Ketika dituturi ojo nyembah, mereka menjawab, kami nggak nyembah. Mana buduhum, kami nggak nyembah. Illa, hanya saja liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi alasannya podo nggak? Podoan. Ya, Uzza itu pohon besar. Uzza itu pohon besar, bukan berhala patung, tapi pohon besar. Dikasih kekeramatan begitu. Nah begitu ya. Jadi khotbah iman, mereka itu menganggap mereka itu wasaid kami. Pokoknya ikut mereka pasti benar lah, itu yang tidak diperbolehkan. Padahal Rasulullah pernah berkata kepada Fatimah, ya Fatimah binti Muhammad, salini min mali ma syi'ti la uni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah kepadaku dari hartaku apa yang kau kehendaki, tapi di akhirat aku tidak bisa bermanfaat bagi dirimu. Itu Rasul padahal. Rasul padahal itu, ya. Yang nomor 6, asyirku sababu khulud finnar. Syirik itu penyebab kekal di neraka. Dalilnya surat Al-Maidah 72. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah, maka Allah haramkan masuk surga. Jadi tidak ada setitik tempat pun di surga bagi para pelaku kesyirikan, tidak ada. Wa ma'wahun nar, dan tempat mereka di neraka. Wa malidzalimina min ansar, dan orang-orang yang melakukan kedzaliman kesyirikan itu tidak memiliki penolong. Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa mati menyeru kepada selain Allah, masuk neraka. Yang terakhir nomor 7. Ya, betul, terakhir itu. Asyirku yufarriqul ummah. Syirik itu memecah belah umat. Kalian ini ngaji tauhid, senengane mecah belah umat. Terbalik, sing mecah belah umat itu syirik, kok diwalik. Mana dalilnya syirik memecah belah umat? Itu surat apa? Ar-Rum ayat 31. Wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian termasuk orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an, mereka bergolong-golong. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ini punya ritual ini, yang sana punya ritual itu. Akhirnya pecah-pecah.
Makanya itu hilangkan semuanya, ayo kembali kepada Al-Quran, As-Sunnah. Jadi bid'ah itu juga memecah belah umat. Jadi dibalik sekarang, kalau orang mengajak sunnah, wah ini mecah belah ini. Terbalik, justru sunnah itu ngejak uang ini kumpul dari siji. Sing kono duwe amalan ngene, sing tarekat itu punya amalan ngene, sing tarekat itu punya amalan ngene. Tinggal no kabeh ayo balik dengan Al-Quran Sunnah dadi siji. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian berselisih pendapat, maka kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sekarang kita ada bab baru, ikhwatal iman. Sabar ya. Sebentar lagi. Sabar. Sabar itu ada 3. Enggak ada hubungan nih dengan materi. Sabar itu ada 3. 1, sabar dalam ketaatan. Orang nuntut ilmu itu butuh sabar. Gak sabar mulai enak liburan karo keluarga, ya kan? Jadi sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Orang poso butuh sabar, orang kajian butuh sabar, orang nuntut ilmu tambah butuh sabar. Orang ngajar butuh sabar, gak ngajar gak sabar ngantuk. Ya, makanya harus sabar. Yang kedua, sabar dari kemaksiatan. Sabar tidak zina, sabar tidak ngerasani orang, sabar tidak membuka aurat. Jadi sabar dari menjalankan kemaksiatan. Yang nomor 3, as-sabru ingdal masoib. Sabar ketika datang musibah. Nah, kita ini sekarang menjalankan yang keberapa? Yang pertama, sabar dalam ketaatan. At-tawassul. Nah, ini penting. Tawassul ini penting ini. Panjang ya, nggak apa-apa. Jadi tawasul itu pada dasarnya boleh, Pak, Bu. Kalau ditanya bagaimana hukum tawasul, boleh. Kenapa kok boleh? Karena Al-Quran menyuruh. Oh kok iya tahu Ustaz? Nggih. Surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wabtahu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah. Disuruh cari wasilah. Apa sih artinya wasilah itu? Apa artinya wasilah? Perantara. Jadi kita disuruh cari perantara, disuruh bertawasul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtahu, dan carilah al-wasilah, perantara. Disuruh cari perantara kita ini. Tapi perantara yang mana? Itu kan maksudnya. Itu yang harus kita pahami. Qala Qatadah, Al-Imam Qatadah mengatakan yang dimaksud perantara adalah mendekat diri kepada Allah dengan ketaatan dan amal yang Allah ridhoi. Kalau ingin dekat sama Allah, perantaranya adalah sholat malam, ngaji, bakti orang tua, amal soleh. Wa tawassul masyru' huwa alladhi umira bihil Qur'an aw amara bihil Qur'an. Tawasul jadi tawasul itu ada 2 ya. Silakan dicatat, tawasul ada 2. Tawasul yang masyru', tawasul yang disyariatkan, dan ada tawasul yang tidak disyariatkan. Adapun tawasul yang disyariatkan apa saja? Nah, banyak di sini disebutkan pengarang kitab ini. Tawasul yang dibolehkan, 1, tawasul dengan iman. Ya Allah, aku beriman kepadamu ya Allah, maka mudahkanlah urusanku, sembuhkanlah penyakitku. Boleh. Dalilnya mana? Surat Ali Imran 193. Bertawasul dengan iman. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengarkan ada penyeru mengajak kami untuk beriman. An aminu bi rabbikum. Berimanlah kalian kepada Tuhan kalian. Fa'amanna, maka kami beriman ya Allah. Rabbana faghfir lana, maka ampunilah dosaku. Aku beriman kepadamu ya Allah, maka ampunilah dosaku. Wa kafir anna sayyiatina, dan hapuskanlah dosa-dosaku. Wa tawaffana ma'al abrar, dan matikan kami bersama orang-orang yang abrar, yang baik. Bertawasul dengan apa? Pertama, iman. Ya Allah, aku beriman kepadamu. Ya Allah, Rasulmu mengabarkan kepadaku bahwa Allah ada di atas arsy, maka aku mengimaninya ya Allah, maka ampunilah dosaku.
maka mudahkanlah urusanku, maka sembuhkanlah penyakitku. Boleh apa enggak? Boleh. Tawasul dengan apa tadi? Iman. Dalilnya surat, ini setiap poin ada dalilnya loh ya. Tawasul dengan iman, dalilnya surat Ali Imran 193. Yang nomor 2, tawasul bit tauhid. Tawasul dengan tauhid. Ini seperti yang dilakukan Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus dicaplok ikan paus, tidak ada yang menolong. Di kegelapan perut ikan paus, dan perutnya ikan paus ada di samudra yang gelap gulita, nggak kelihatan apa-apa, peteng dedet. Coba lafaz yang dipakai Al-Quran, Pak, coba. Wa fanada, maka Nabi Yunus menyeru, memanggil, fi dzulumat. Dzulumat pakai lafaz jamak, artinya gelap, gelap, gelap. Nggak tahu diterjemahkan apa deh. Hah? Iya, maksudnya yang sangat gelap. Jadi karena lafadznya pakai jamak, berarti itu benar-benar kegelapan. Coba bayangkan orang itu di perutnya ikan paus, dan ikan pausnya itu ada di mana? Di kedalaman samudra. Gak bisa kebayang, peteng dedet, gak bisa dengar, gak bisa lihat, sudah luar biasa itu. Saking petangnya itu, sampai lafadz yang dipakai adalah fidzuluma, kegelapan. Apa yang dikatakan Nabi Yunus ketika berada di perut ikan paus? Beliau menyeru dan mengatakan, la ilaha illa anta. Ya Allah, tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Seakan-akan Nabi Yunus mengatakan, ya Allah, enggak ada sing iso nolong aku kecuali Engkau ya Allah. Tauhid apa enggak berarti? Tolong dijawab, tauhid apa enggak? Tauhid. La ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin. Ini semua karena aku melakukan dosa, aku berdolim, aku melakukan dolim. Fastajabna lahu, maka kami kabulkan doanya Yunus. Wa najainahu minal gham, kami selamatkan Yunus dari malapetaka ini. Wa kadzalika nunjil mu'minin, maka begitulah kami selamatkan orang-orang beriman. Jadi kalau ditanya doa yang dipakai Nabi Yunus ketika mungkin ini satu-satunya manusia mungkin yang mengalami kejadian yang luar biasa seperti itu, tapi selamat karena beliau bertawasul dengan apa? Tolong dijawab. Dalilnya surat Al-Anbiya ayat 87. Ini dalil boleh bertawasul dengan tauhid. Sampai loro Pak, loro nemen. Terus sampean donga, Allahumma ya Allah. Ya Allah, aku mentauhidkanmu ya Allah. Aku meyakini dari lubuk hatiku yang terdalam, tidak ada yang bisa menyembuhkan aku kecuali Engkau ya Allah. Hanya Engkau zat yang maha menyembuhkan, hanya Engkau yang berhak diibadahi. Maka aku memohon kepadamu ya Allah, sembuhkanlah penyakit. Boleh enggak tawasul kayak gitu? Boleh. Namanya tawasul dengan apa tadi? Tauhid. Dalilnya surat Al-Anbiya ayat 87. Yang nomor 3, at-tawassul bil asma'illah. Bolehnya bertawasul dengan asma-asma Allah, dengan nama-nama Allah. Dalilnya mana? Bolehnya bertawasul dengan Asmaul Husna, surat Al-A'raf 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah, walillahi, bagi Allah, al-asma, nama-nama al-husna yang terindah. Fad'uhu, berdoalah kepada Allah, serulah Allah, biha, dengan menyebut asmaul husna, nama-nama yang indah tersebut. Sampai yang minta kasih sayang, sampai sebut nama Allah, zat yang maha pengasih. Kaya raya, aghnina, berikan kekayaanmu kepadaku ya Allah. Minta kekuatan, Allah punya nama yang artinya zat yang maha kuat. Allahumma ya qawi, wahai zat yang kuat, yang maha kuat, berikan kekuatanmu kepadaku. Minta diterima tobatnya, Allahumma ya anta tawwab, antal ghafur. Wahai Allah, Engkau zat yang menerima tobat, zat yang maha mengampuni, terima tobatku, ampuni dosaku. Minta apa lagi? Misalnya terjadi gempa dahsyat, naudzubillah min dzalik. Terjadi gempa dahsyat. Nama Allah yang mana yang Anda sebut? Nama Allah. Ya Latif,
Ultuf bina, ya Allah yang maha lembut, lemah lembutlah kepada kami. Ya Latif, ultuf bina. Makanya kadang-kadang di potongan video-video itu kan, kalau di Arab ada kumpah kan, yang motong yang memvideokan itu ngomong, ya Latif, wahai zat yang maha lemah lembut, wahai zat. Ojo kok ya Kohar, itu kebagus ya Kohar. Apa dia Koharannya apa? Yang maha memaksa, maha kuat. Ini disesuaikan dengan hajat kita. Nah, kalau apa lagi? Sakit minta sembuh. Nah, Allah punya nama yang artinya zat yang maha menyembuhkan. Ya Syafi. Allahumma ya Syafi, wahai zat yang maha menyembuhkan. La syifaa illa syifauka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu. Isfini, sembuhkan penyakitku ya Allah. Jadi ada semua. Nah, itu boleh, itu namanya tawasul dengan nama-nama Allah. Yang nomor berapa sekarang? 4. Ya, betul ya? At-tawassul bi sifatillah. Kalau yang pertama, yang nomor 3 tadi bertawasul dengan nama-namanya, maka yang nomor 4 ini bertawasul dengan sifat-sifat Allah. Allahumma ya Allah birahmatika, ya Allah dengan rahmatmu. Rahmat itu salah satu sifatnya Allah. Kalau tadi kan Ar-Rahman, Ar-Rahim itu nama. Kalau Ar-Rahmah itu sifat. Aziz itu nama. Kalau Izzah itu sifat. Kalau yang nggak ngerti bahasa Arab ya sekono wae tak. Repot jelas do repot. Intine ono jeneng ono sifat. Aziz itu nama. Kalau Izzah sifat. Aziz yang maha perkasa. Al-Izzah keperkasaan. Allahumma biizzatika, ya Allah dengan keperkasaanmu tolonglah aku. Itu sifat. Tapi ya Aziz, wahai zat yang maha perkasa, itu nama. Jelas ya? Ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Nama apa sifat? Ya Rahman, ya Rahman, Rahim, nama apa sifat? Nama. Tapi kalau birahmatika ya Allah, itu berarti sifat. Ya Aziz berarti nama. Terus biizzatika ya Allah, berarti sifat. Begitu. Boleh. Contohnya ini, ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup, maha berdiri sendiri, birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astaghitsu, aku memohon pertolongan. Yang nomor 8, at-tawassul bil a'malis shalihah. Aku tadi ngomong apa? Wah, ini waktunya ngopi modelnya. Apa tadi? Nomor 5 ya? Saya tadi ngomong 8 itu. Jauh banget ya. Astagfirullahaladzim. Ya gitu ya. At-tawassul bil a'mal as-salihah, bertawassul dengan amal soleh. Ini penting Pak. Ini biasanya para ulama membuat contoh 3 orang masuk gua itu loh ya. Iya ya. Tapi nggak dicantumkan di sini. Di sini yang dicantum salat, bakti kepada orang tua, kemudian menjaga hak-hak, amanah, jujur, zikir, membaca Quran, bersolawat. Itu semua adalah cara bertawasul dengan amal soleh. Boleh. Misalnya sampeyan ingin sukses, yang arek nom-nom iki pengen masuk ke Universitas Islam Madinah, maka dia sholat malam. Setelah sholat malam berdoa, ya Allah, aku sholat malam hanya untukmu ya Allah, maka permudahkanlah aku supaya bisa belajar ke Universitas Islam Madinah. Boleh gak berarti? Boleh. Bertawasul dengan apa tadi? Sholatnya tadi. Membaca Quran tengah malam, baca Quran, setelah baca Quran tutup terus doa, ya Allah, aku membaca Al-Quran ini ya Allah, mengharap pahala darimu, mudahkanlah aku dalam menuntut ilmu ya Allah. Boleh apa enggak? Boleh, tidak apa-apa. Seperti 3 orang yang masuk gua itu loh Pak. Yang satu apa tadi dulu itu? Panjang tuh hadisnya. Yang satu orang yang ahli berbakti kepada orang tua, yang satu hampir berzina ya, nggak jadi meninggalkan zina. Yang satunya lagi apa itu? Memberi gaji yang lebih ya, untuk apa buruhnya itu. Jadi boleh beramal soleh ya, bertawasul dengan amal soleh. Yang nomor 6, at-tawassul ilallah bitarkil ma'asi. Ya, ini penting. Bertawasul dengan meninggalkan maksiat, ya Allah,
Aku tidak pernah mendatangi hal-hal yang bermaksiat kepadamu. Seperti kisah 3 orang masuk gua itu, salah satunya kan ada orang laki-laki yang sangat cinta sama sepupunya sendiri, anak pamannya. Tapi perempuan ini nggak seneng sama dia. Sampai suatu saat wanita ini butuh duit, datang ke sepupunya, ya, pinjam duitnya. Kata si laki-laki, emangnya duit, seneng sama dia. Dia ngomong, kamu saya kasih utangan dengan syarat biarkan aku menjamat tubuhmu. Bilang kan, aku kumpul dulu sama kamu baru tak kasih utang. Ya karena terpaksa dia mau. Tapi ketika kamar ditutup semuanya, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ketika kakinya di atas kakinya, ketika tangannya di atas tangannya, tiba-tiba wanita itu mengatakan, takutlah kepada Allah, jangan kau membuka sesuatu yang belum layak dibuka. Maka aku ketakutan, ya Allah, aku tinggalkan wanita yang aku cintai. Aku tinggalkan wanita yang aku cintai, ya Allah, dan aku berikan hartaku itu untuknya, aku halalkan. Kalau dulu itu aku lakukan itu karenamu, ya Allah, maka tolonglah aku. Kan gitu ceritanya dia. Bari boleh bertawasul dengan meninggalkan maksiat. Boleh. Ya Allah, dulu aku hampir berzina, ya Allah, tapi ternyata ada Satpol PP, ya Allah. Maka saya tidak jadi, ya Allah, saya tinggalkan wanita itu. Kalau dia gak bisa, itu larinya karena Satpol PP kalau itu. Kalau itu gak bisa, ya tidak semua orang meninggalkan maksiat itu dapat pahala. Tergantung ente meninggalkan maksiat karena apa? Ketahuan istri, apa karena dari hatimu, karena Allah. Kalau takut ketahuan itu berarti gak bisa. Kalau sekedar karena manusia nggak bisa. Tapi kalau benar-benar meninggalkan maksiat karena Allah, itu bagus. Itu luar biasa, gitu ya. Terus nomor berapa ini? Tawasul dengan doa orang-orang soleh yang masih hidup. Nah itu boleh. Bertawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup boleh. Seperti seorang laki-laki buta datang ke Nabi, ud'ullah an yu'afiyani, ya Rasul tolong doakan kepada Allah agar Allah memberiku kesembuhan. Nah, itu kan berarti boleh. Datang seorang wanita yang suka kena penyakit step. Apa step itu? Ayan, epilepsi, iya. Ada wanita yang suka, wanita hitam suka kena penyakit step, epilepsi atau ayan, sering kejang-kejang. Dan kalau kejang-kejang sampai terbuka auratnya, maka wanita ini datang ke Rasulullah, ya Rasulullah tolong doakan agar Allah menyembuhkan penyakitku. Kata Rasulullah, kalau kamu saya doakan, ya saya doakan, dan insya Allah Allah menyembuhkan kau. Tapi kalau kamu sabar, maka bagimu surga. Akhirnya wanita ini mengatakan, iya ya Rasulullah, saya sabar saja. Terus ketika dia mau pergi, dia takut terbuka auratnya ketika tidak sadar diri, ketika kejang-kejang terbuka auratnya. Maka dia datang lagi ke Nabi dan mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, tolong doakan saja, kalau sekiranya penyakit itu datang, Allah melindungiku dan tidak tersingkap auratku. Terus didoakan sama Nabi. Saya mau tanya, tolong dijawab. Tolong dijawab. Itu seandainya wanita ini waktu kejang-kejang kena penyakit epilepsi, ayan, terus terbuka auratnya, dia dosa enggak? Dosa apa enggak? Enggak dosa. Enggak apa-apa. Karena ghairu mukallaf. Tetapi dia itu wanita yang punya izzah, punya kesucian diri, enggak mau. Jadi njaluk dongo gak disembono gak apa-apa, yang penting gak terbuka auratnya. Apakah ada uzur wanita zaman sekarang ini yang diberi Allah kesehatan terus dengan sengaja dia buka auratnya? Apakah ada uzur kalau dibandingkan dengan ceritanya wanita tadi? Padahal dia sakit kalau terbuka. Makanya itu, setelah kejadian itu Rasulullah sudah wafat. Kalau ada orang ketemu Abdul bin Abbas, apakah kalian mau ingin melihat wanita penghuni surga? Lihatlah wanita itu. Yang tadi itu loh, yang enggak. Abdul bin Abbas ngomong kayak gitu kepada para tabi'in, menjaga diri. Itu ya. Jadi intinya boleh nggak minta didoakan? Orang yang soleh dan orangnya masih hidup. Ya. Seperti kisahnya Abbas. Zamannya
Di zamannya Umar bin Khattab terjadi kemarau panjang, paceklik lama, banyak hewan-hewan mati, tumbuhan-tumbuhan gersang. Sampai di zaman itu kalau ada pencuri, Umar nggak berani potong tangan. Pernah dengar hadis itu? Ayyamul maja'ah, hari-hari kelaparan, hujan lama tidak turun, zaman paceklik panjang. Sampai kalau ada orang mencuri, Umar nggak berani potong tangan karena khawatir mereka ini terpaksa mencuri. Paham maksudnya nggak? Saking apa? Pacekliknya, nggak berani Umar itu karena salah memaafkan lebih baik daripada salah menghukum. Paham nggak maksud saya? Salah memaafkan itu lebih baik daripada salah menghukum. Nek salah menghukum, wis podol nangane gak iso disambung. Paham maksudnya? Makanya Umar nggak berani karena ada syubhat di sini, ada kerancuan di sini. Umar nggak berani motong tangan di zaman itu saking pacekliknya. Lah hujan nggak turun-turun. Akhirnya Umar ngomong, dulu di zamannya Rasul, ya terjadi kemarau panjang, kita bertawasul dengan Nabi, maksudnya dengan doanya Nabi, karena sering orang salah paham. Tawasul di sini dengan doanya. Dalilnya mana? Dalilnya Rasulullah mimpin sholat istisqa, Allahumma asqina ghaitsan muhitha, turun deres. Nah ini Rasulullah sudah wafat. Akhirnya Umar mengatakan, dulu kami bertawasul dengan nabimu ya Allah, tapi nabimu sudah wafat, maka sekarang kami bertawasul dengan pamannya nabimu. Nah, tapi tawasul di sini bukan dengan zatnya, dengan apa? Doanya. Mana dalilnya? Dalilnya Umar nyuruh Abbas mimpin sholat istisqa. Allahumma asqina ghaitsan mughitha, turun tawas. Mandi dungane sapa? Abbas ya. Abbas sama Umar ini punya kisah ya, punya kisah. Ini beda, di luar materi. Pernah Umar ini orangnya itu nggak mau kalau ada ketimpangan itu. Umar itu kalau ada ketimpangan mesti dibereskan, nggak pakai lama, tegas, nggak mau melihat ketidakberesan. Lah dulu itu Abbas itu di rumahnya ada talang, ngerti talang? Pipa air itu melancur di jalan, sehingga kalau orang jalan ini ke masjid ketetesan airnya. Dilihat Umar, ngawur dari situ ya. Abbas ini. Akhirnya apa dilakukan Umar? Umar itu sahabat yang nggak cocok ditegesi sama dia. Dan memang orangnya kayak gitu Umar. Akhirnya talang diambil sama Umar, disingkringin sama Umar. Ganggu jalannya orang ini. Diberesin. Tiba-tiba Abbas mulai, lu nanti talangi omahku kok gak ono iki. Hilang talang gue. Dikasih tahu orang ini dibuang sama khalifah. Diparani sama Abbas. Wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah Umar bin Khattab, bagaimana engkau menyingkirkan sesuatu yang dulu dipasang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketakutan Umar. Yang masang Rasulullah. Iya, dicari Umar talangnya itu. Cari Umar, ketika ketemu nih, wahai Abbas, wallahi wajib kamu tidak mencari tangga kecuali pundakku ini menjadi tanggamu. Hari Umar lunggu dipetangkiri sama siapa? Nggak dipetangkiri, dinaiki sama Abbas, ditata lagi. Dan nggak berani Umar. Kalau itulah para sahabat. Para sahabat itu kalau sudah kena dengan keputusan Nabi, sami'na wa ata'na, nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani, itu para sahabat. Karena tahu dulu yang memasang ini siapa? Rasul. Nggak ada yang berani. Dikembalikan lagi sama Umar sedia kalah. Bahkan Umar nggak boleh nyuruh agar Abbas nggak mencari apa tadi? Tangga. Dia yang jadi tangganya Abbas. Saking takutnya menyelisih perintah Rasulullah. Padahal urusan talang. Nah, saiki urusan ibadah saiki diubah-ubah karo menungso itu. Gitu nggih? Allahu a'lam bishawab. Itu tentang dua materi ya. Bahaya syirik dan apa tadi satunya? Tawasul. Sekarang tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Jumat besok ujian proposal Ustaz. Mohon doakan agar Allah mudahkan proposal tesis saya. Jazakumullah khair. Gampang. Insyaallah dimudahkan Allah. Syukur nanti. Ya, tesis semoga dimudahkan. Tesis S2. Ahsanallahu ilaikum wa iyyakum. Bagaimana sikap ortu yang tidak paham tauhid
dan sering melakukan kesyirikan dan tidak pernah sholat. Namun tatkala dinasihati dengan baik malah dikatakan sebagai anak yang masih kencur, bau kencur bukan kencur ya, sebagai anak yang masih kencur. Aduh karo uyuhku, waduh apa ini? Katakan sebagai anak yang masih kencur, aduh karo titik-titik. Kita sebagai anak hati ini panas melihat ini semua. Mohon nasihatnya. Apakah hukum mengatakan hari ini panasnya ndak nguati? Jazakallah khair. Ya pertama ya, orang tua itu beda dengan manusia manapun. Dalam artian haknya kepada kita itu besar. Maka kita harus sabar, telaten kepada orang tua. Dan ya di antara kebaikan cara berbakti yang paling bakti kepada orang tua adalah mengantarkan hidayah untuk kedua orang tua kita. Itu adalah bakti yang paling bakti. Makanya Anda jangan kendur. Justru Anda harus termotivasi. Karena mendakwai orang tua itu adalah hadiah termahal. Terus sabar, ditelateni. Ya kalau memang sampai digitu ini sudah, sekarang tunjukkan akhlak yang baik. Ya, seneng no wong tua. Ringankan bebane wong tua. Ya, pijiti wong tua. Enggak apa-apa, pijitan wong tua. Cobaan dilek dah. Saman kayak kesel, Pak, tak pijiti, Pak ya. Mak saman kayak aneh kesel tak pijiti ya. Paling ono karepe awak. Enggak peduli, terus lakukan. Sebelum berangkat, "Ma, Pa, saya berangkat dulu ya, salam." Tunjukkan bahwa setelah ngaji kamu itu jadi pribadi yang bagus. Lama-kelamaan ibumu sama mamamu, papamu akan menilai, "Loh iya anakku ini semenjak jilbabnya panjang kok beda dengan dulu. Dulu tuh enggak karu-karuan, sekarang tuh sholat rajin, kalau berangkat salim sama orang tua, bantu-bantu saya, mijitin saya." Sedikit banyak akan mempengaruhi itu. Harus sabar. Nah itu ya. Jadi harus sabar, telaten, tunjukkan akhlak yang baik, ringankan bebannya, cari wasilah-wasilah yang bisa memudahkan Anda untuk berdakwah, dan yang tidak boleh dilupakan adalah mendoakannya. Ada seseorang itu berubah bukan karena dalilnya kita. Ada orang itu berubah bukan karena akhlaknya kita, tapi orang itu berubah karena doanya kita. Makanya sabar, tetap didoakan ya. Tetap didoakan dan usaha semaksimal mungkin agar orang tua dapat hidayah. Tidak sholat, ini bahaya banget ini. Yang dilakukan bahaya banget. Tapi tetap sebagai anak tetap berusaha. Apa hukumnya mengatakan hari ini panasnya ndak nguati? Gak kuat saking panasnya gitu ya. Allahu a'lam ya. Ya kalau maksudnya itu panas banget ya. Ya mungkin nggak apa-apa ya, tapi ini nggak ngerti maksudnya apa dia ini. Ngomong kayak gitu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Saya sempat tidak bekerja selama 4 bulan, dan saya selalu memohon kepada Allah agar dapat pekerjaan. Dan alhamdulillah sekarang sudah bekerja, dan selama saya bekerja malah saya terpengaruh dengan tergoda oleh orang-orang perokok, dan saya mulai lagi merokok. Loh, ini apa? 1 batang per hari, dan itu juga malah berpengaruh kepada sholat subuh saya. Padahal saya sudah lama berhenti merokok, dan alhamdulillah selama berhenti merokok sholat saya tidak telat. Apakah itu ujian? Bukan ujian, dosa. Ya, dosa. Ya, jangan kembali kepada kemaksiatan yang sudah Anda tinggalkan. Ya, tobat, perbarui niat, menghadiri majelis taklim, berdoa minta tolong kepada Allah untuk kembali istiqamah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Sama baca. Berdoa minta petunjuk sama Allah, diberi kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan. Ustaz, bagaimana sikap kita sebagai pekerja melihat pemerintah yang mengesahkan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang sangat merugikan para karyawan? Ini diresmikan tahun ini. Sabar mas, ya, harus sabar. Mau apa? Mau berontak? Gak boleh berontak ya. Sabar, doakan yang terbaik. Rezeki dari Allah, jangan takut. Jangan takut, rezeki dari Allah.
Ya, tetap berdoa yang terbaik. Sabar. Semoga Allah Ta'ala melindungi antum wa antum kadzalik. Pertanyaannya, apakah kita boleh mengakui kalau kita ini bermanhaj salaf pada orang lain atau sekedar berkata ina muslim? Gak penting mas, sampean ono aku salafi, gak usah ngomong lapo sama ngomong. Mas, aku salafi mas. Lapo ngono iki lho, lapo awakmu iki. Gak usah ngono-ngono itu. Yang penting akhlakmu sing, kecuali nek dalam diskusi nih, menurut jenengan kalau menurut manhaj salaf, silakan. Tapi nek goro-goro mendakwakan, saya salaf lapo awakmu ngono iki lho. Sing penting itu awakmu baik, akidahmu salaf. Kecuali dalam forum diskusi, forum apa yang memang diperlukan, monggo. Tapi goro-goro ngomong-ngomong gak usah. Coba klikin di internet gak percaya. Salafi sing muncul macam-macam. Salafi jihadi, salafi takfiri. Tambah bingung. Itu yang difatwakan Syekh Khamis. Antum buka di Syekh Al-Khamis di YouTube-nya. Sekarang ini sudah menjadi di jurnal ilmiah, di tesis, di disertasi kalau ada kata salafi itu. Mereka punya tafriat banyak. Antum coba aja. Menurut mereka itu ada gini. Jadi tambah ruwet. Kecuali dalam forum-forum yang ilmiah Anda jelaskan, tidak apa-apa. Tapi kalau sekedar kenalan, siapa mas nama, siapa, gak usah ditambah-tambah yang aneh-aneh. Paham ya? Jadi begitu ya. Tapi kalau jenengan ini ngajinya gimana? Alhamdulillah saya ngaji yang ya kajian salaf ya monggo. Tapi dalam mengenalkan diri gak harus ditampak-tampakkan seperti tadi itu. Nah, kan zaman fitnah. Kadang banyak orang itu fobi dengan istilah-istilah sekarang. Saya kalau ngaji di desa gak pernah bakas-bakas kayak itu. Sing penting akidah bener, kan gitu kan? Gelem tuntunane Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi gak usah kita kenalkan diri kita jadi Pak Salaf itu begini, gak usah. Ya, tapi intinya jelas dijelaskan. Dan ini bukan berarti pengingkaran terhadap penisbatan itu. Jangan disalahpahami loh ya. Karena kadang-kadang sekarang zaman pelintir sekarang ini serba takut kita orang kalau ngomong. Ya, jadi yang dimaksud di situ bukan mengingkari penisbatan apa? Salafi, tapi dalam hidup bermuamalah sama orang banyak tidak harus seperti itu. Bisa dipahami ya? Yang penting tunjukkan akidah salaf, perilaku salaf dan akhlak dakwanya para salaf. Tidak harus kita setiap kenalan sama orang harus kita ngomong seperti itu, gitu ya. Berbeda halnya dengan masalah diskusi ilmiah. Ya gak apa-apa, jelaskan yang bagus. Untuk pengenalan nggak harus seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tadi. Ada pertanyaan lagi silakan. Monggo. Kalau ini sudah terjawab semua kayaknya. Monggo silakan pertanyaan lain. Sambil nunggu adzan. Masih lama adzannya ya? Jam berapa? Jazakallah khair. Saya tunggu dari tadi. Akhirnya keluar juga. Bismillah. Fadhal, ada pertanyaan? Cukup ya? Kalau cukup ya kita akhiri sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, kata-kata saya yang kasar tolong dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.